Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taraga, apa kabar? Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang anakku sayang, yuk berjuang. Kenapa sih malam hari ini kita bahas tentang anak, temanya anak? Karena pada tanggal 20 November 2020 kemarin, kita memperingati Hari Anak Sedunia. Bahkan UNICEF sendiri pada tahun ini punya tema nih dari bidang hak anak, yaitu hari untuk membayangkan kembali masa depan yang lebih baik untuk setiap anak. Oke, nah malam ini kita akan menjelaskan tentang berdiskusi lebih tepatnya tentang komunikasi positif orang tua terhadap perkembangan anak. Wah, kayak apa nih komunikasi yang positif terhadap perkembangan anak itu? Bisa jadi kayak gini, kan kita ini sebagai orang tua ya tentunya selalu menjalin komunikasi dengan anak, tapi terkadang apa yang kita sampaikan komunikasi itu kurang tepat untuk diperdengarkan kepada anak, bahkan bisa menjadikan contoh yang buruk. Bagaimana suara saya terdengar? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan dulu selamat Hari Anak Internasional. Ya, selamat Hari Anak semuanya. Halo mantan-mantan anak-anak. Kak, tadi aku udah sedikit ngebahas nih tentang eh, kalau kita nih sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa itu kan selalu berkomunikasi dengan anak. Sebelumnya ini perkenalan dulu sama Kak Yusa. Kak Yusa ini kan seorang guru inklusif sekolah teladan dan merupakan pemerhati parenting nih teman-teman. Waduh, luar biasa banget ya. Kalau hari ini bakal bahas tentang anak dan parenting. Gimana nih Kak Yusa, mungkin bisa diobrolin tentang gimana kita harus berkomunikasi dengan anak-anak dengan komunikasi positif seperti tema kita. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya bersama kita di sini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya dan bahagia dalam keadaan apapun. Oke, memperingati Hari Anak Nasional, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah melewati masa anak-anak. Mudah-mudahan perjalanan kita selama menjadi anak-anak dahulu kala menjadikan renungan kita di hari ini dan menjadikan kita sebagai pribadi, orang dewasa dan orang tua yang lebih siap menghantarkan anak-anak kita melewati masa-masa anak-anaknya dengan lebih baik lagi dan bahagia ya. Oke. Untuk memperingati Hari Anak ini, saya diberikan kesempatan sama teman-teman di Taraga Diri. Terima kasih sekali ya kesempatan yang baik ini untuk membahas mengenai komunikasi positif dalam keluarga. Nah, sebenarnya kemarin kita sedikit buka aib ya, sedikit ada miss, tapi ya sudahlah gitu ya. Kita beda persepsi gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita jalan. Yang penting kita ngobrol gitu ya. Oke, kita mulai tentang komunikasi positif. Kenapa sih komunikasi positif itu penting gitu kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah akan bisa lepas dari yang namanya komunikasi gitu kan. Dan ternyata nih gitu kan, komunikasi itu salah satu faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya kepribadian anak-anak kita gitu, mulai dari konsep diri, kepercayaan diri, terus apalagi penghargaan diri dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman yang melanjutkan S2 lebih paham daripada saya ya. Terus apakah selama ini komunikasi kita itu sudah baik dengan anak-anak? Apakah kita lebih banyak berdebatnya dengan mereka gitu kan? Ataukah kita lebih banyak memiliki kesempatan untuk sepakat dengan mereka gitu kan? Mari kita lihat gitu ya.
Karena saya sendiri meskipun di rumah gitu kan, ketika saya mendengarkan interaksi anak saya dengan orang lain gitu, ketika mendengar anak saya banyak berdebat, itu saya memberikan penilaian bahwa oh mereka ini komunikasi yang terjalin tidak positif gitu. Karena kalau yang namanya komunikasi positif itu salah satu cirinya adalah kita tidak berdebat terlalu ramah gitu dan tidak ada yang menangis atau jengkel kayak gitu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita kasih contoh misalkan nih ya, anak kita mau izin mau main pasir nih gitu kan, posisinya udah mandi, dia izin sama kita, bun izin ya aku mau main pasir gitu kan. Terus kitanya nih, kita salah satu contoh komunikasi yang nggak positif ya, yang negatif gitu. Nggak usah main pasir, ngapain sih main pasir, kamu tuh udah mandi tahu, jangan bikin aku tambah capek deh gitu kan. Nggak usah nakal, nggak usah aneh-aneh, itu udah salah satu contoh komunikasi negatif gitu kan. Terus aku nanti cuci tangan kok gitu kan, pasti kan anak-anak akan melakukan usaha untuk membela diri atau mempertahankan Duh, sinyalnya loading. alternatif memberikan tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya mereka gitu. Aku mau main pasir, aku cuci tangan kok nanti kalau selesai gitu. Tapi karena kita nggak mengerti caranya berkomunikasi positif, yang kita pandang apa yang anak-anak lakukan itu adalah hal-hal yang menyebalkan gitu kan, ngeyel, nakal kayak gitu. Jadi itu kurang baik gitu ya. Akhirnya anak apa ketika kita serta merta melarang, memberikan labeling positif negatif ke mereka, nakal ngeyel itu tadi, ketika mereka izin mau main pasir, akhirnya mereka akan modeling ke diri kita gitu. Mereka pun akan ya benar menunjukkan sikap ngeyel gitu loh. Enggak, aku enggak akan ini, enggak akan main kotor-kotor yang bikin bunda marah apa gimana kayak gitu kan. Atau dia akan menurut masuk ke rumah tapi akan ikut-ikutan melabeling negatif kita gitu, akan ngasih kita cap negatif juga. Aku kesel sama bunda gitu, aku jengkel gitu kan, bunda nakal, bunda jahat gitu kan. Jadi sama aja kita dalam proses komunikasi itu sudah memberikan labeling, kita sudah memberikan modeling gitu kan, itu semuanya negatif semua dan itu akan merugikan kita sendiri gitu kan. Lalu gimana contohnya gitu kan. Oke, tadi udah ya evaluasinya, dia menghargai kita sebagai orang tua meminta izin, dia menawarkan solusi untuk bertanggung jawab, tapi ternyata ibu langsung marah gitu kan, nggak berempati, kita nggak memberikan kepercayaan. Sesederhana itu komunikasi, tapi yang terjadi di balik itu banyak gitu loh. Sesederhana itu komunikasi meminta izin main pasir, tapi yang terjadi banyak gitu, dampaknya banyak gitu kan. Kita tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan inisiatif mereka untuk bertanggung jawab, akhirnya uh, mereka tidak kita percaya untuk mampu bertanggung jawab, akhirnya apa yang akan lama-lama terinternalisasikan ke diri anak-anak gitu kan. Satu, mereka akan bisa semakin jauh sama kita. Terus yang kedua, mereka akan berpikir kalau itu terjadi keseluruhan ya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak bisa memberikan respon positif, yang kedua mereka akan enggan untuk izin sama kita lagi gitu. Ngapain sih aku izin? Nanti juga ujung-ujungnya aku dimarahin. Nggak ada perbedaan antara aku izin sama enggak untuk dapat respon yang positif dari orang tua aku gitu kan. Terus yang ketiga mereka mulai malas gitu loh, mulai terbiasa untuk terkondisikan untuk nggak berpikir aku harus menawarkan solusi atau tanggung jawab apa kayak gitu. Karena apapun yang aku tawarkan ke orang tua aku punya sudut pandang sendiri dan akan nggak menerima gitu loh. Bisa seperti itu, misalkan mau main hujan, nggak usah, nanti nanti kamu sakit gini-gini, enggak, nanti aku langsung ganti baju, tapi kita nggak percaya gitu kan. Terus yang kedua, karena kita memberikan labeling negatif seperti misalkan ngeyel, nakal gitu, apalagi yang lainnya gitu, mereka jadi em, nggak mau komunikasi lagi sama kita gitu. Jadi males gitu komunikasi sama kita, itu bukan jadi hal yang menyenangkan gitu loh. Jadi komunikasi sama orang tua itu isinya hanya hal-hal yang menyebalkan kayak gitu. Terus anak akan memiliki konsep diri yang
kurang baik. Karena itu tadi, ketika mereka mencoba berbicara, menawarkan sesuatu yang mereka bisa lakukan, kita sudah memberikan label negatif, nakal, ngayal. Lama-lama ketika itu akan terus berulang, mereka akan percaya. Namanya anak kecil ya gitu kan, mereka akan percaya. Iya. Ataupun anak yang udah dewasa, mereka akan percaya, oh aku anaknya ngeyelan ya gitu, oh aku anaknya nakalan ya gitu, oh aku anaknya troublemaker ya gitu, oh aku orangnya nggak nggak patuh ya sama orang tua. Dan itu kan semi hipnotis, setiap hari yang kita lakukan itu ke mereka tanpa kita sadari, itu akan mendorong alam bawah sadar mereka untuk menunjukkan secara nyata gitu, malah menunjukkan apa yang kita ucapkan. Itu tadi kalau dalam Islam namanya doa, ucapan adalah doa Ucapkanlah kayak doa. gitu. Iya kan? Iya. Nah, terus hmm, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih komunikasi positif itu penting gitu kan? Yang ke selanjutnya, karena komunikasi, anak-anak belajar berkomunikasi, bergaul sesama orang lain itu yang pertama, lingkaran pertamanya kan di rumah ya. Iya, Ketika itu mereka sudah belajar di rumah, mereka akan gunakan itu, cara orang tuanya berkomunikasi, mereka mereka akan gunakan itu di luar rumah gitu. Bagaimana mereka ke teman-teman, bagaimana mereka ke guru, bagaimana mereka ke saudara, keluarga besar kita, mereka akan gunakan itu. Kalau cara kita berkomunikasi di rumah itu destruktif, negatif, menyepelekan, meremehkan, dan lain-lain, mereka akan belajar itu. Gitu. Mereka akan memperlakukan orang orang lain sama seperti kita memperlakukan anak-anak kita gitu, karena kita orang pertama dan utama yang memberikan contoh itu gitu loh. Dan kemudian itu salah satunya. Dan yang kedua adalah cara mereka menunjukkan pribadinya mereka, itu adalah cara bagaimana kita memberikan label-label ke mereka gitu. Misalkan kita meremehkan, mereka jadi tidak percaya diri, minder, antisosial, itu bisa mempengaruhi itu. Kemudian, hmm, kenapa sih komunikasi positif itu masih komunikasi negatif itu kerap terjadi di dalam rumah gitu? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua tidak mengetahui gaya komunikasi yang baik itu seperti apa gitu kan. Yang selanjutnya, hubungan hubungan rumah tangga kita atau hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Ketika seorang ibu memiliki hubungan yang sedang tidak baik-baik saja dengan suaminya, atau suami dengan istrinya, atau dengan keluarga besar, seorang ibu kan akan cenderung merasa cemas, merasa tidak iya. baik-baik saja, dan itu mempengaruhi perilakunya terhadap anak. Akan lebih apa? Akan lebih mudah menghukum, akan lebih mudah menghardik, akan lebih mudah marah, dan lain-lain seperti itu. Nah, Berarti tanpa sadar kita melampiaskannya tuh kepada anak apa yang kita rasakan emosi-emosinya itu ya. iya, kalau kita kebetulan adalah seseorang yang sudah bisa mengendalikan diri, profesional secara hati, pikiran, dan perbuatan, mungkin kita bisa menghindari. Tapi kalau ternyata kita bukan orang yang belum berhasil menjadi orang yang profesional gitu, sedikit banyak itu akan sangat mempengaruhi sikap kita ke anak-anak gitu loh, dan anak-anak akan merasakan dampak itu gitu ya. Nah, Iya. kemudian apa lagi ya? Eh, Terus Kak, kalau misalnya nih, kan tadi Mm-mm. sedikit dibahas kan kalau ternyata eh, emosi kita tuh kan kalau tidak profesional bisa menimbulkan dampak yang buruk ke anak. Misalnya kita tanpa sadar menyalurkan. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dan trik supaya kita nggak apa mengontrol itu supaya tidak menyalurkannya kepada anak? Kan seringkali kita nggak sadar gitu ya. Dan untuk mengontrol itu supaya tidak sampai ke anak tuh gimana ya Kak? Oke, kalau saya pakai tips yang saya pakai ya. Kalau saya time out gitu, Oh, saya punya tempo. batas waktu gitu. Misalkan saya kesal gitu, saya kesal dengan pasangan saya, ya udah saya ngapain dulu nih selama misal 5 menit ini, saya mau me time gitu, atau 10 menit ini saya mau online dulu deh, mau ngapain gitu. Tapi nanti setelah setelah saya merasa baik-baik saja, baru saya akan berinteraksi dengan anak. Ketika saya Benar. sedang tidak baik, saya harus sadar gitu. Kita harus sadar, oh aku lagi nggak baik-baik aja. Ketika aku nggak baik-baik aja, aku cenderung impulsif gitu kan.
cenderung reaktif sama apa, cenderung emosional dengan apa yang aku berikan ke anak-anak aku gitu. Jadi sebaiknya kita meredakan diri kita sendiri gitu. Ngapain minum atau gimana, atau pakai prinsipnya dalam Islam itu kalau kita marah, posisi kita marah sebaiknya kita berubah. Marah duduk, berdiri, marah berdiri, nanti ngapain atau berwudu kayak gitu. Atau istighfar, atau kalau saya bersenandung kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, meskipun kadang ya banyak kecolongannya gitu, tapi yang penting kalau misalkan kita kecolongan melampiaskan, kita komunikasi lagi sama anak gitu. Maaf ya, tadi kondisi Uma lagi kurang baik sampai akhirnya Uma kayak gini sama kamu, kayak gitu. Uma janji ke depannya Uma nggak kayak gini sama kamu lagi gitu. Kamu tadi merasa gimana? Jadi kita gali perasaan mereka gitu, apa yang mereka pikirkan ketika menghadapi kita yang kayak gini. Jadi kamu merasa gimana ketika Uma marah kayak gini? Kamu tadi merasa berpikir seperti apa? Kamu ingin menyampaikan apa sekarang gitu. Jadi kita tidak jangan mengabaikan gitu, jangan mengabaikan dan yang tadi itu nggak akan ngasih dampak apa-apa kok ke anak gitu, enggak, mereka ingat, serius ingat gitu. Coba aja percobaan gitu ya, yang buat yang punya anak kecil, coba aja melakukan apa dalam waktu seminggu ini gitu. Nanti seminggu 2 minggu kemudian Anda catat, boleh catat gitu, seminggu atau 2 minggu kemudian pancing deh mereka, ingat nggak gitu, ingat nggak. Dan saya kadang saya menemukannya itu nggak sengaja gitu. Misalkan seminggu yang lalu main ke rumah eyangnya bilang gitu, besok kesini ya, soalnya ada keluarga dari luar kota mau kesini gitu. Nanti nih seminggu kemudian tanpa saya sadari, ini benar-benar kejadian gitu, dia bilang, kayaknya minggu kemarin eyang bilang kita disuruh main ke sana, ada saudara datang gitu. Ini benar-benar di luar dugaan aku gitu. Halo. Apa? Oh iya ini. Sebentar ya teman-teman. Iya. Terus gimana? Dikipasin biar dingin ya. Terus gimana dong? Ini dikembaliin Ini lagi. adalah untuk penerapan secara langsung ya teman-teman, bisa didengarkan suaranya Kak Yusa. Udah habis? Oh di sini Yasmin. Habis. Udah habis. Oke. Oke. Dah. Oh di sini. Mau di sini. Maaf ya, sebentar aja. Nggak boleh mana yang keluar. Iya, nanti Uma keluar kalau sudah selesai. Sama ayah dulu ya. Ya udah di sini aja. Jam tidur guys, jam tidur. Jam tidur jam 20.22 ya, setengah 9. Oke. Apa lagi ya, Dek? Dampak tidak berkomunikasi positif di masa bayi. Oke. Misalkan nih, jadi komunikasi positif itu bisa kita bangun mulai dari ketika anak-anak baru lahir gitu ya, masih bayi. Mereka komunikasi positifnya sama kita apa sih? Menangis, tersenyum, tertawa, berceloteh. Itu kalau bisa kita responsif sama mereka. Ketika kita responsif sama mereka, mereka merasa bahwa orang di sekitarnya bisa dipercaya, orang di sekitarnya bisa memberikan rasa tenang. Ketika mereka merasa tenang, merasa bahwa orang tuanya bisa diandalkan, responsif, nangis didatengin, kepanasan dikipasin, pipis cepat diganti gitu kan, terus haus cepat dikasih susu gitu kan, mereka akan merasa puas gitu. Jadi bayi itu sudah bisa merasakan hubungan kepuasan dengan orang tua. Cirinya ketika bayi itu merasa puas hubungannya dengan orang tuanya adalah yang pertama, mereka itu nggak mudah rewel, jadi nggak nangisan. Jadi kalau di awal-awal kita punya bayi itu nangisan, terus rewel, itu biasanya kualitas hubungan kita sama bayi kita itu kurang responsif, kita kurang kurang cepet tanggap gitu loh. Karena memang itu butuh tantangan banget ya, psikologisnya ibu habis melahirkan itu memang luar biasa, harus dijaga banget, apalagi yang kena baby blues ya.
Baby kayak gitu. blues, iya. Kayak gitu. Memang namanya ibu yang melahirkan itu butuh dukungan sekali karena itu akan mempengaruhi cara ibu berkomunikasi dengan anaknya dan itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi berat badannya bayi juga gitu. Jadi kalau bayi yang merasa tidak puas cara komunikasinya dengan ibunya itu dia akan males gitu buat buat nyusu. Dia kan akan berakibat di berat badannya kayak gitu. Kemudian akan berpengaruh terhadap emosional dan kognitif dan kepribadiannya kayak gitu. Dan ternyata menurut penelitian ketika bayi yang tidak responsif, yang tidak menerima dengan cepat tanggapan dari orang tua atas kebutuhannya dia, itu hasil hasil penelitian menunjukkan ketika mereka memiliki tingkat yang rendah dalam permainan simbolik, keterlambatan tumbuh, terus cenderung terlibat dalam kecelakaan gitu kan. Dan ketika mereka dewasa memiliki masalah perilaku seperti kenakalan remaja, keterlibatan dengan obat-obatan itu dimulai dari bayi gitu. Terus mereka bisa apa namanya memiliki gangguan antisosial sampai ke psikopat gitu kan. Dan komunikasi positif itu kenapa penting? Karena ketika seseorang anak itu tumbuh di dalam keluarga yang tidak bisa membangun komunikasi positif, mereka di dalam kehidupan rumah tangganya pun nanti akan terbiasa berkomunikasi negatif, entah itu ke anak dan ke anak ataupun ke pasangan. Artinya apa? Bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan masalah dalam hubungan berumah tangga kayak gitu ya. Terus apa sih dampaknya komunikasi positif kita yang kita lakukan di rumah untuk anak-anak kita? Yang pertama, anak-anak kita ketika kita sudah bisa menerapkan komunikasi positif di rumah, mereka memiliki kompetensi yang tinggi. Jadi kita bisa ngamatin ketika anak-anak itu di rumah merasa bahagia, aman, dihargai, disayangi, dicintai dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka, mereka memiliki memiliki hasil akademik yang bagus gitu. Kemudian mereka memiliki keterampilan sosial yang baik. Karena apa? Mereka melihat bagaimana cara orang tua memperlakukan mereka, mereka akan belajar caranya memperlakukan orang lain. Artinya apa? Mereka memiliki keterampilan sosial yang baik. Kemudian yang selanjutnya, dampak positif dari komunikasi positif di rumah itu, mereka bisa menunjukkan rasa suka ataupun nggak suka itu normal gitu, biasa, seimbang gitu, nggak lebay, nggak berlebihan, nggak maksudnya nggak yang sakit terus dendam banget gitu sampai misalkan aku punya mantan Sampai gitu teriak-teriak gitu sampai ya. sekarang aku masih benci sama dia, masih marah sama dia gitu, nggak yang sampai akan kayak gitu loh. Salah satunya begitu teman-teman. Terus anak yang tumbuh di lingkungan yang memiliki gaya komunikasi positif yang baik, mereka akan bisa bermain dengan teman sebaya. Mereka percaya diri untuk membangun hubungan sosial. Dan sekecil apapun capaian dalam hidup akan bisa menghargai dirinya gitu, akan merasa bangga karena karena di dalam keluarga dia pun diperlakukan seperti itu. Jadi dia bisa memperlakukan dirinya pun seperti itu. Banyak di antara kita yang menuntut dirinya terlalu tinggi sampai kita stres, sampai kita merasa apa sih yang aku lakukan sampai hari ini kok kayaknya nggak ada, padahal banyak gitu kan. Ya itu. Terus ketika kita bisa dampak selanjutnya anak-anak ataupun selanjutnya gitu akan eh, termotivasi untuk berperilaku lebih dewasa, itu lebih matang seperti itu. Ketika dia Kemudian, cukup dapat di rumah ya kak. Ketika dia iya, mendapatkan cukup di rumah, dia akan lebih matang ketika nanti di luar dan menghadapi emosional juga gitu ya. Terus yang selanjutnya ketika kita bisa menerapkan komunikasi positif di rumah, dampak selanjutnya adalah anak-anak jadi anak-anak hingga dewasa gitu ya, kita bicaranya seperti itu, mampu merencanakan dan melaksanakan aktivitas yang lebih kompleks. Jadi suka ini nggak sih, suka dengerin nggak sih, aku nggak ngerti lo mau ngapain gitu, aku bingung lo mau ngapain sekarang gitu, kayak aku nggak ngerti sama hidupku mau ngapain lagi ya, apa yang aku kejar ya. Itu salah satu dampak negatif dari
kita nggak komunikasi positif sama anak gitu loh. Jadi kalau kita bisa komunikasi positif sama anak, anak-anak akan cenderung sampai dia tumbuh dewasa akan cenderung bisa merencanakan hidup mereka dengan matang. Mereka mengerti apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Habis mencapai ini, aku mau mencapai ini nih. Habis melakukan ini, aku mau ini. Kayak gitu. Dan ketika mengerjakan sesuatu, mereka bisa punya dua fokus. Yang pertama, mereka fokus mengerjakan. Yang kedua, mereka mengerti. Aku mengerjakan ini itu dampaknya apa. Gitu. Aku mengambil keputusan ini dampaknya apa. Jadi anak-anak akan bisa memprediksi, anak-anak kita tumbuh dewasa akan bisa memprediksi apa yang dampak dari apa yang kita lakukan. Kadang ada kita menemukan beberapa orang di sekeliling kita ataupun kita sendiri, coba aja dulu deh, kedepannya nggak tahu nanti pasrah. Nah kayak gitu ya, ada yang kayak gitu kan. Iya. Kita Iya ada. karena ya itu tadi daya kemampuan untuk memprediksikannya kurang, karena ya itu tadi, karena kita di label-label negatif itu masih ada di diri diri kita gitu Di kan. dirinya. Mm-mm. Jadi akhirnya membuat misalkan tidak percaya diri, tidak yakin dengan apa yang diprediksikan, akhirnya seperti itu. Mereka Jadi juga jadi kayak jangan. nggak punya solusi gitu ya Kak ya, kan kurang perencanaan, terus dia nggak punya solusi ke depannya tuh seperti apa gitu ya dampak negatifnya. Hmm, jadi berusahalah untuk mengurangi label negatif. Kamu nakal, kamu Maaf Kak, kayaknya soundnya bunyi nih Kak. Soundnya bunyi nih gitu. Jadi nggak kedengaran suara Kak. Mungkin boleh dicabut headsetnya. Sih nggak kedengaran suaranya. Masih bunyi nggak kedengaran suara. Jadi tuh headsetnya boleh dicabut. Headset. udah. Oh, udah kedengaran lagi. Oke. Lalu yang selanjutnya apa sih apa aja sih komunikasi positif itu gitu. Teman-teman kalau mau bertanya boleh ya. Mau ngetik, menulis di kolom iya, Kak. komentar ya Kak. Terus ini ada titipan pertanyaan juga nih Kak. Mm. Suaranya dijawab dari teman. Mm-mm. Kalau misal si anak tidak mendapatkan pola asuh dari ayah, Bagaimana dia akan tumbuh? Maksudnya ayahnya nggak ada gitu atau jarak jauh atau gimana? mungkin bisa jadi kayak misalnya ayahnya tuh dinas keluar atau nggak bisa dia atau mungkin anaknya udah nggak ada kayak gitu. Jadi hanya ada peran ibu di situ. Oke. Gini, memang ya ada kalau misalkan tidak ada peran ayah, kita kan masih punya saudara laki-laki, om atau paman atau kakek atau siapapun itu yang bisa memberikan contoh figur gender laki-laki kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya gini, ketika kita bisa ibu bisa berperan secara seimbang gitu, anak akan tumbuh dengan seimbang juga, meskipun tidak akan sempurna. Gitu sih Kak. Gimana ya? Kalau misalkan jauh, masih bisa berkomunikasi kan. Zaman sekarang banyak banget media yang bisa menghubungkan antar dua pulau atau antar daerah seperti itu. Jadi gini, setiap kita itu memiliki jiwa dua kan, maskulinitas dan feminitas ya kan, dan kita bisa menunjukkan itu ke anak. Misal nih amit-amit jawang bayi ya, jangan sampai astagfirullah suamiku nggak ada gitu kan, terus aku mau mengajarkan anak aku gimana sih caranya
caranya melakukan peran-peran laki-laki, misalkan benerin lampu, benerin apa, ngangkat galon, benerin dan apa dan lain-lain, ngecek tandon di atas apa gimana, naik tangga dan lain-lain, itu kan hal-hal yang masih bisa kita lakukan ya, hal-hal yang masih bisa kita contohkan kayak gitu. Dan kalau kebetulan kita itu tipe yang maksudnya suka memberikan nasihat, memberikan gambaran, kita bisa memberikan nilai-nilai melalui itu, atau kita bisa memberikan nilai-nilai peran kelaki-lakian itu dengan cerita, dengan dongeng, atau dengan contoh yang lebih yang lebih detail lagi gitu. Jadi disesuaikan dengan umur anak seperti itu. Kalau anaknya masih kecil, kita bisa mencarikan dongeng-dongeng yang itu menceritakan peran ayah dan lain-lain, atau bermain peran seperti itu. Kalau misalkan anaknya sudah dewasa, sudah mulai tumbuh dewasa, kita bisa memberikan contoh-contoh atau misalkan tokoh-tokoh yang lebih real seperti pamannya, kakeknya, seperti itu. Sementara itu yang bisa saya tanggapi gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi nih Kak. Kan gini. Kan kita ada mengkomunikasikan anak itu komunikasi yang positif. Kadang kita memberikan kan waktu-waktu terbaik untuk mengkomunikasikan dengan anak supaya dia bisa menyerap apa yang kita sampaikan yang baik. Jadi waktu terbaik untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan, oke. Mungkin kita gini dulu, mungkin kita dengerin materi yang selanjutnya, nanti akan menjawab yang itu gitu ya. Jadi komunikasi positif itu mungkin teman-teman sebelumnya membayangkan bahwa itu sesuatu sesi yang serius, itu sebuah komunikasi yang hanya memberikan wejangan-wejangan gitu ya. Suara Kak Ira double. Iya, betul. Jadi komunikasi positif itu apa? Jadi sebenarnya anak-anak itu kita sudah tahu ya, anak-anak membutuhkan sentuhan, komunikasi yang hangat dan penuh empati supaya anak-anak merasa dicintai, diperhatikan, merasa berharga. Jangan sampai komunikasi yang negatif itu membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial, terlibat masalah-masalah yang lainnya. Nah, ini udah. Jadi kita gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari semakin kita memberikan semi hipnotis yang positif, bayangin selama itu misal 5 tahun pertama kehidupannya itu akan menjadikan dampak yang positif untuk mereka. Anak bunda hebat, anak bunda pintar, solihah, itu akan menjadi bagian dari pembentukan kepribadiannya mereka. Tapi kalau kamu nakal, rewel, pemalu, itu juga akan menjadi bagian dari mereka mendefinisikan diri mereka seperti itu. Nah, kemudian komunikasi positif itu apa? Komunikasi yang mendorong seseorang berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikis. Nah, ternyata komunikasi positif itu banyak gitu, ada dibagi beberapa bagian gitu. Ada empati, ada responsif, ada positif yang mengandung pesan positif, terbuka dan terpercaya, mendengar secara aktif, mendorong optimisme yang itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan umur, tidak menghakimi, dan mudah dipahami dengan baik, tidak ambigu. Jadi itu bagian-bagian dari komunikasi positif. Nah, lanjut, komunikasi positif itu yang pertama empati. Jenis-jenis komunikasi positif itu ada empati. Jadi gimana sih kita memberikan empati gitu kan? Itu adalah komunikasi yang kita merespon apa yang mereka rasakan, yang mengacu pada sudut pandang emosinya mereka, kebutuhan, dan pengalaman anak. Misalkan gini, aku sedih nih, aku sedih sama teman aku gitu kan, aku marah sama mereka, tapi aku masih mau sih temenan sama mereka gitu. Jadi kadang kalau orang yang bawaannya negatif, ngapain sih kamu sedih, nggak usah baper gitu deh. Itu respon komunikasi yang tidak berempati gitu. Kalau kita
mempunyai kemampuan untuk merespon secara positif, komunikasi empati itu salah satunya yang bisa kita lakukan adalah, oh, kamu sebenarnya pengen tetap bisa main sama mereka, meskipun sebenarnya kamu kecewa, meskipun sebenarnya kamu marah, kayak gitu. Tetapi kamu masih ingin berteman seperti itu. Kalau itu tadi udah ya. Terus gimana caranya kita mengembangkan rasa empati anak terhadap orang lain? Yang pertama itu kita menggunakan metode disiplin yang memfokuskan perhatian anak terhadap perasaan orang lain. Misalkan gimana? Misalkan anak kita nih lagi main sama temen, dia mukul, gitu kan? Dia mukul temennya tiba-tiba gitu. Kita bisa ajak dia menepi sebentar. Terus kita tanya sama dia gitu. Bisa kita saat itu juga mengajarkan bagaimana caranya berempati ke orang lain, atau bisa saat ketika sampai di rumah. Kalaupun kita mengajak mereka untuk melatih empati di saat itu juga, kita wajib mengajak mereka untuk lebih menyendiri, cari tempat yang sepi supaya apa, menjaga harga diri mereka gitu. Kita tanyakan sama mereka, coba deh kamu kalau digituin, gimana rasanya? Pasti sakit ya. Coba bayangin, kalau sakit itu gimana rasanya, kayak gitu. Atau yang kedua, cara melatih empati mereka, komunikasi empati mereka, itu dengan pertanyaan reflektif gitu. Seandainya kamu dipukul temen, rasanya pasti sakit. Gitu pun sama teman kamu yang kamu pukul tadi, itu dia sakit, makanya dia nangis. Jadi kamu tidak boleh melakukan itu gitu. Terus gimana supaya kita bisa bisa praktek gitu, kita bisa mempraktekkan komunikasi positif empati itu tadi ke anak. Yang pertama, ketika kita merespon keadaan anak, kita dianjurkan untuk tenang dulu. Jadi jangan impulsif. Anak jatuhin gelas gitu kan, kalau kita yakin kita belum bisa memberikan respon yang baik, kita dianjurkan untuk diem dulu. Kita diem, kita berpikir, kita nanya sama diri kita, kira-kira yang dirasain anak kita habis jatuhin gelas itu apa ya? Itu apa ya yang dia rasain? Rasa bersalah, rasa takut, rasa ingin mempertahankan diri, atau rasa ingin minta maaf sama kita? Gitu. Kita amatin aja, kita nggak perlu langsung reaktif. Kemudian ketika kita tanya lagi sama diri kita, memang butuh waktu untuk belajar supaya kita jadi orang tua yang tidak terlalu reaktif dengan apa yang dilakukan anak. Terus yang kedua, setelah kita membayangkan apa yang dia rasakan, setelah kita mencari tahu kira-kira apa yang anak-anak rasakan, yang kedua kita bisa gini, kalau aku yang ngalamin itu, aku pengennya digimanain ya. Itu akan menahan diri kita untuk nggak langsung bereaksi negatif. Kita jadikan diri kita anak kita gitu. Ketika aku memecahkan gelas, aku pengennya digimanain nih gitu. Terus balikin lagi, anak aku kira-kira pengen gimanain ya, apa ya yang dia pikirkan gitu, gimana ya kalau perasaannya kalau aku tuh marah-marah sama dia, terus gimana ya kalau aku tuh serta-merta melarang dia untuk megang gelas kayak gitu. Jadi aku pernah kejadian anak aku ambil minum gitu kan, tapi pecah. Waktu itu aku sadar aku nggak baik-baik aja, jadi aku diem gitu, aku praktekin itu gitu. Dia diem, dia ngeliatin aku gitu kan. Terus karena dia sudah diajarkan untuk bertanggung jawab, dia ambilin tuh pecahan-pecahan gelas itu. Memang kita sebagai orang tua cenderung akan, aduh nanti kalau kena berdarah, aduh nanti kalau dia melangkah gimana, aduh apa gimana. Itu kan bentuk kepanikan kita. Kepanikan itu kan bisa ditularkan kan. Kalau kita panik, anak-anak panik. Tapi kalau kita tenang, mereka pun akan berusaha tenang dan berusaha memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Dan ternyata nih gitu, aku dalam hati sambil berdoa waktu itu beneran, ya Allah, mudah-mudahan anakku nggak salah langkah biar nggak nginjak pecahan gelas gitu. Dan ya aku mencoba, maksudnya aku juga menguji keimananku ya gitu kan, terkabul nggak sih doaku gitu kan. Jadi aku bener-bener biarin dia. Akhirnya dia ngutipin tuh yang gede-gede, dia kumpulin pecahan gelas itu, dia kumpulin. Terus udah selesai nih yang gede-gedean kelihatan itu, terus dia bilang, Ma, maaf ya gelasnya pecah. Oke, gak apa-apa, udah bertanggung jawab ya.
udah diberesin, nanti yang kecil biar Uma aja ya. Oke, jadi selesai guys. Tapi kalau kita, tuh kan kamu dipecahin gini 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 apa, ya dia akan ngegas. Dia juga akan ngegas gitu. Dia nggak akan mau minta maaf. Justru yang muncul apa? Perilaku mempertahankan diri. Jadi tidak Jadi mau juga mengakui dia kehilangan kesalahan. tanggung jawab. Nggak mau bertanggung jawab juga. Kalaupun mau, itu akan terpaksa. Bukan karena kesadaran, wah aku salah, aku harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat anak melakukan kesalahan menurut sudut pandang kita, diamin aja dulu gitu. Kita lihat reaksi alaminya apa, kayak gitu. Kalau mereka tahu, alhamdulillah. Kalau mereka belum tahu, kita arahkan, kayak gitu. Terus, Terus nah yang ini, kedua, gimana? jadi ada pertanyaan juga nih dari teman-teman menyangkut yang sebelumnya tadi karena salah itu yang dia memukul temannya tuh nih. Jadi apakah dalam komunikasi positif anak itu diperbolehkan Kak? Soalnya kan kadang ada ya tipe maaf jatuh. Apakah dalam komunikasi positif? Iya. Jadi Heeh. apakah dalam komunikasi positif memukul anak itu diperbolehkan? Dipukul anak itu putus. Memukul anak itu diperbolehkan gitu. Dipukul anak itu boleh. Gimana? Apakah dengan penerapan komunikasi positif kita memukul anak itu boleh nggak? Memukul anak itu boleh apa enggak? Itu enggak kan ya jawabannya? Itu enggak lah ya kan. Kalau jawabannya boleh apa enggak, itu jawabannya enggak. Tapi kalau mereka ternyata mukul gitu, atau misalkan sebagai bentuk pertahanan diri gitu, kita bisa mengajarkan pertahanan diri yang lebih positif lah. Misalkan lari, menghindar, atau misalkan itu di lingkungan sosial kita bisa menyampaikan gitu kan. Bun ini pukul atau gimana, atau bisa dengan kalau saya gitu ketika anak saya dipukul sama orang gitu, ada sih perasaan buat kamu tuh kan juga bisa mukul gantian gitu, tapi kita sama aja ngajarin balas dendam gitu kan. Kita tinggal dibilang aja gitu, Kak nggak boleh pukul, dipukul itu sakit. Kita ajarkan bagaimana cara dia merespon, kita ajarkan bagaimana mereka berani berbicara, kita ajarkan mereka gimana sih caranya berbicara ketika kita dipukul gitu loh. Kita harus jangan sampai kita mengajarkan ke anak-anak kita, kamu dipukul kamu harus balik mukul, kamu didorong kamu harus balik dorong, enggak gitu. Meskipun ada kok naluri kayak gitu, saya mengakui gitu. Karena saya ibu muda gitu, saya ngelihat anak saya dijahatin sama teman-temannya, saya kesel, beneran kesel. Tapi ketika saya menyadari perasaan itu dan saya menerima gitu. Tapi ketika saya berpikir ulang, kalau saya mengajarkan hal yang sama, apa bedanya gitu loh. Justru saya di tahapan selanjutnya saya memilih dia untuk mengajarkan hal itu. Jadi kalau misalkan dia dipelototin sama senior-seniornya gitu, kakak ngapain melotot? Mau lihat ini ya? Mau lihat aku dengan mata yang besar ya? Jadi kan gimana sih kita mengajarkan mereka merespon sesuatu yang tidak nyaman, yang itu membuat orang lain malu untuk melakukan lagi gitu, malu untuk meneruskan gitu. Kakak kenapa pukul-pukul, tangannya gatel ya, capek ya, kayak gitu. Gimana? Aku lebih ngajarinnya kayak gitu. Tapi kalau dia mukul orang lain belum pernah. Dan aku pernah gini. Jadi dia dipukul, dia diem aja. Kamu kenapa kok diem aja gitu? Karena kita di rumah ngajarin kalau kita berbuat salah kita minta maaf, ya kan? Ada beberapa temen yang nanya lewat WA, tapi aku belum jawab, aku jawab di sini ya. Gimana caranya ngadepin anak kita yang kok diem aja ketika dijahatin sama temennya gitu. Jadi aku waktu itu mencoba komunikasi sama Yasmin gitu. Kamu kalau dipukul sama kakak ini kok diem aja? Ya kan aku nunggu dia minta maaf gitu. Jadi dia berpikir ketika orang lain salah sama dia akan bertahan di situ dan menunggu orang lain itu untuk minta maaf
gitu. Artinya apa? Oh, ternyata kita kelewatan, kita nggak mengajari cara melindungi diri gitu. Oke, nggak semua orang itu akan segera minta maaf ketika berbuat salah sama kita gitu. Mereka juga butuh waktu untuk minta maaf. Jadi anak-anak itu ajaib gitu, yang menurut kita belum perlu diajarkan ternyata sudah juga perlu diajarkan kayak gitu. Oke, lanjut atau ada lagi? Oke, lanjut. Belum Oke. ada lagi sih Kak. Belum ada lagi sih Kak, kalau gitu. Oh, oke, komunikasi positif yang selanjutnya tadi kan komunikasi yang empati ya. Kita lebih merespon perasaan anak-anak, mengapresiasi perasaan anak-anak, menerima, dan ini yang selanjutnya yaitu komunikasi responsif. Komunikasi responsif ini ada dua prinsip. Yang pertama itu kita sadar kita sedang merespon. Ini merespon, itu kalau merespon artinya kita sudah melalui proses berpikir, kita mau menentukan sikap yang seperti apa. Tapi kalau bereaksi, itu lebih cenderung impulsif, kita tidak memikirkan dulu apa yang mau kita lakukan. Kita biasanya kalau impulsif atau reaktif itu, kita biasanya langsung ke hal-hal yang negatif, marah, emosional, tergesa-gesa, kayak gitu. Ya, kita dalam komunikasi responsif itu tadi, kita yakin apa yang kita respon itu tepat sasaran, memiliki nilai manfaat, tidak berlebihan, tidak terlambat, dan tidak terlalu cepat. Oke, kita harus, ketika kita merespon anak-anak itu tadi ya, seperti yang di awal tadi, kita harus ngambil waktu dulu, jeda dulu nih, sebelum berbicara, sebelum punya perasaan, sebelum kita melakukan hal-hal yang negatif ke anak kita mikirin dulu, bener nggak ini yang mau aku sampaikan? Sesuai nggak nih sama yang mau aku sampaikan? Kayak gitu. Misalkan gini, komunikasi responsif contohnya. Dek, besok pagi kamu mau dimandiin sama siapa waktu mau berangkat kerja gitu? Sama Oma. Oke, sekarang tidur, besok pagi bangun, Oma bangunin, kamu bangun ya. Ini udah pagi nih, udah pagi. Dek, bangun, waktunya mandi. Katanya mau dimandiin sama Uma. Ayo bangun, Uma kasih waktu 5 menit ya. Uma tunggu. Kita tidak memaksa. Kita juga memberikan kesempatan mereka untuk memilih. Masih mau tidur nanti katanya gitu kan. Oke, nanti 5 menit lagi Uma datang. Jadi, Dek udah 3 menit. Tadi janjinya mau mandi bareng Umah. Masih ngantuk mah nanti. Oke, berarti mandinya sama ayah ya. Karena Umah sudah menunggu 5 menit. Karena kamu tidak menepati janji. Jadi Umah pergi kerja. Tapi kalau kamu mau mandi sama Umah, kamu bangun sekarang. Akhirnya apa? Mereka memiliki kesempatan untuk menentukan sikap. Aku bangun sekarang dimandiin Uma, atau aku nggak bangun tapi dimandiin ayah. Sedangkan aku pengen dimandiin Uma, berarti aku harus bangun sekarang. Jadi kita ketika berkomunikasi, usahakan berikan kesempatan anak untuk memilih. Kita berikan tawaran, gitu. Ketika kita bisa memberikan tawaran, pilihan, mereka akan terbiasa untuk memutuskan. Dan mereka tidak akan sopo jarwo ya, oke. Nanti ya. Nah, jadi mereka juga nggak akan, pertama mereka nggak akan terus-terusan gimana tadi? Mereka jadi punya pilihan, menentukan pilihannya, sikap yang mau diambil. Jadi kalau mereka jadi punya mereka yang mau diambil. Kebanyakan dari kita ketika berkomunikasi sama anak itu memaksakan kehendak. Ayo bangun, udah pagi. Kamu udah buru-buru nih mau berangkat kerja. Kalau nggak bangun aku tinggal. Nangis nggak jadinya? Bete nggak jadinya? Nangis dong. Jadi ngeyel nggak jadinya? Kita jadi tambah repot nggak? Jadi tambah repot. Tapi kalau kita ngasih kesempatan mereka untuk berpikir, menentukan sikap, kita berikan pilihan, kita akan baik-baik aja gitu menjalani proses itu. Misalkan suami saya mau, Yasmin itu paling susah minum susu. Jadi kalau suami saya itu kadang kalau dia udah nggak sabar gitu, diminum susunya sekarang nggak ada nanti, sekarang kayak gitu.
beda sama saya gitu. Kalau saya udah kayak gitu, pasti Yasmin ngeyel, nggak mau, nanti aja taruh di kulkas. Dia akan langsung kayak gitu, akan pertahanan diri kayak gitu, akan bener-bener menolak mentah-mentah apa yang diperintahkan sama ayahnya. Tuh. Tapi kalau saya, Dek, ini susunya mau diminum kapan? Berapa menit lagi? 1, 2, 3, apa 4 gitu. Jadi dia akan menentukan. Oh, 4 menit lagi mah. Oke, 4 menit lagi Umah panggil ya buat minum susu. Oke, 4 menit lagi panggil. Dek, udah 4 menit waktunya minum susu. Oke, Umah. Gitu. Coba deh teman-teman praktekin di rumah kayak. Iya. Oh iya Kak. Ini Komunikasi positif halo. selanjutnya itu komunikasi melalui pesan positif. Jadi kalau kita ngasih komunikasi sama anak-anak itu kalau bisa ngasih mereka pesan-pesan yang positif, yang memotivasi, yang membangun, ya gimana? Suaranya terjeda, jadi keputus. Jadi ini kita waktu tinggal 5 menit lagi. Mungkin Gimana? nanti Gimana deh? bisa buat kesimpulannya ya kayak misalnya apa aja sih yang udah kita bahas Halo? ini kayak Halo. poin. Halo. Duh, sepertinya terjeda ya teman. Bisa dilanjut? Halo. Halo. Duh, jadi ini ternyata terputus teman-teman. Mungkin jaringan di sana juga agak susah. Nah, karena berhubung tinggal 4 menit lagi, mungkin aku sedikit kasih apa ya namanya rangkuman dari semuanya. Kayak dari sebenarnya kita sebagai orang tua juga memerlukan komunikasi yang positif kepada anak-anak gitu kan. Jadi nggak asal bicara, nggak asal itu. Ternyata tadi dari beberapa yang saya tangkap, ternyata untuk menerapkan komunikasi positif pun ada beberapa hal gitu. Bentar. Eh, Nggak mau, nggak mau. Halo Kak, saya jaringan terputus ya. Halo, apakah sekarang sudah terhubung? Saya jaringan terputus ya. Kak udah bisa dengar suara saya belum? Suara saya belum? Udah, oke, gimana? Mungkin karena waktunya tinggal 3 menit lagi, mungkin saya sekali mungkin kakak bisa kesimpulan atau closing statement gitu, poin penting yang ingin disampaikan kepada teman-teman terhadap komunikasi positif itu seperti apa? Bagaimana? Oke, kuncinya dari komunikasi positif itu berusaha untuk memahami sudut pandang anak-anak, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, apa yang ingin coba mereka sampaikan. Ketika kita bisa memahami itu, kita akan memberikan pilihan yang itu kira-kira menguntungkan kita dan menguntungkan mereka. Ketika komunikasi kita itu tidak baik, udah pasti mereka akan bersitegang sama kita. Itu udah ciri kalau kita harus memperbaiki komunikasi kita. Dan kita semua memang tidak semua dari kita atau tidak semua perjalanan masa kecil kita itu memiliki masa-masa yang seluruhnya indah. Tapi kita sekarang masih bisa memilih untuk menjadi orang tua yang membersamai anak-anak kita untuk melewati masa-masa ini dengan indah. Itu teman-teman. Cukup saya kembalikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Yulisa udah ini gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin ditanya.
Tapi sayang banget waktunya juga udah tinggal 1 menit lagi. Mungkin kita akhiri segmen kali ini. Mungkin suatu saat nanti atau di kesempatan berikutnya kita berdiskusikan lagi terhadap berkaitan dengan konsep diri anak. Ya, ya, insya Allah. Makasih banyak Kak Isa. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini menemani live IG Taraga Diri bersama Kak Yusafik Sauli. Mungkin sebenarnya masih banyak dari pertanyaan teman-teman, atau misalnya nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba insight nih ingin bertanya terhadap apa yang kita bahas tadi, atau misalnya ada request ternyata bahasan kita kurang nih pengen dibahas lagi, boleh teman-teman komen di kolom komentar IGTV kita yang segmen ini, biar nanti kita lihat, kita follow up lagi, oh ternyata teman-teman butuh ini nih gitu. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata baik ucapan maupun perbuatan, dan mohon maaf karena tadi agak sering terputus juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menemani malam hari ini di Salam Diri. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.